Karomah Syekhona Kiai Haji Kholil Bangkalan. 1. Melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid, Mbah Kholil muda dan berstatus sebagai santri, beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Kholil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jemaah sholat Jumat. Mbah Kholil pun ditegur oleh teman-temannya. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Kholil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jemaah sholat Jumat. Mbah Kholil pun ditegur oleh teman-temannya. Sang Kiai Imam Masjid tadi menegur Mbah Kholil muda bahwa dalam salat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Mbah Kholil muda menjawab, "Saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat sholat berlangsung tadi," kata Mbah Kholil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. 2. Mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Batsul Masail di Makkah. Para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Mbah Kholil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Mbah Kholil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Kholil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar. "Kepiting seperti ini," ucap Kiai Kholil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. "Sedangkan rajungan seperti ini," lanjut beliau seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Pada saat itu, usai Mbah Kholil menjelaskan, semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Kholil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Mbah Kholil disegani para ulama Masjidil Haram. 3. Kehabisan waktu sholat Asyar di Madura. Akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Mbah Kholil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat Asyar segera habis. "Kita belum sholat Asyar, Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Mbah Kholil menyadari kehilafannya. "Waktu Asyar hampir habis, kita tidak mungkin salat secara sempurna, Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu ambil kerocok," kata Mbah Kholil.
Kiai Samsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola malah disuruh mencari daun krocok. Namun Kiai Syamsul beliau tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Kholil untuk mencari daun krocok. Setelah menemukan daun kerocok diberikan Mbah Kholil, lantas Mbah Kholil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas krocok tersebut. Tiba-tiba krocok itu meleset super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, azan sholat asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asyar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Mengubah arah kiblat masjid. Mbah Kholil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau, Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Kholil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Kholil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Mbah Kholil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Mbah Kholil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Kholil. 5. Menyelamatkan perahu tenggelam. Kesaktian lain dari Mbah Kholil yang di luar nalar manusia, yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Kholil melakukan gerakan yang tak terlihat mata dengan tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri pun heran dan penuh bertanya-tanya, sedangkan beliau cuek tidak bercerita apapun. Langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk mengganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil untuk mengucapkan terima kasih karena pertolongan dari beliau. Orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka Mbah Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.